Sebagian ulama menghubungkan antara seseorang mendapatkan Lailatul Qadar dengan niat ikhlasnya. Kapan dari awal dia berharap sekali Allah berikan Lailatul Qadar, maka Allah akan mudahkan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, aku sangat menunggu Lailatul Qadar dan satu waktu aku lagi tertidur di malam ganjil dan kebetulan atap rumahku terdiri dari pelapa-pelapa kurma, jadi ada celah-celahnya, gitu kan. Dan pada saat aku lagi tidur ada cahaya bulan yang sangat terang menerpa wajahku dan aku pun melihat ke lubang dan aku lihat bulan sangat terang. Maka aku pun bangun untuk mengerjakan salat malam dan aku yakin itu adalah malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW senantiasa mencari malam Lailatul Qadar dan memerintahkan sahabat untuk mencarinya. Beliau membangunkan keluarganya pada malam 10 terakhir dengan harapan mendapat malam Lailatul Qadar. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Ubadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qama ibtigha'aha thumma waqa'at lahu ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ini hadis mulia sekali. Sayangnya jarang disampaikan gitu ya. Kebanyakan hadis tadi yang sudah kita baca awal. Hadis ini bunyinya, barang siapa yang bangun sebagai usaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, lalu ia benar-benar mendapatkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini luar biasa. Satu malam ini mulia benar. Jadi dosa-dosa belum kita kerjakan sudah dimaafkan oleh Allah SWT. Imam An-Nasai meriwayatkan seperti itu. Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, sanadnya sesuai dengan syarat sahih. Ya. Jadi kalau tadi yang pertama kita bacakan itu, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan ya, mengharapkan pahala, dia bersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Yang lalu saja yang telah dia lakukan. Kalau ini tidak, hadis ini sahih juga, siapa yang mengejar Lailatul Qadar, sengaja memang mau target nih. Kayak sekarang kita bahas ini kan mengejar Lailatul Qadar, itu tujuannya. Jadi hadis ini tujuan, ini adalah sebab judul, gitu kan. Barang siapa yang mengejar Lailatul Qadar dan betul-betul mendapatkannya, ya, maka ia benar-benar diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Telah dinukil dari kaum salaf, dari kalangan sahabat dan tabi'in bahwasanya mereka mandi dan memakai minyak wangi pada 10 malam terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar. Malam yang telah dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Jadi mereka bahkan sampai pada tingkat mengemas malam itu dengan baik. Pakai baju yang paling bagus, baju baru, minyak wangi terbaik hanya untuk menyambut Lailatul Qadar. Supaya mereka menghadap kepada Allah SWT dalam kondisi sempurna. Seperti itulah. Jadi orang-orang yang suka nyanyiakan waktunya, umurnya, kejar apa yang terluput dalam hidupmu dengan Lailatul Qadar. Ya. Sebab malam ini adalah pengganti umur. Belum tentu umur kita sampai 1000 bulan. Dan insya Allah mudah-mudahan lebih dari itu. Tetapi permasalahannya, banyak orang yang tidak sampai ke situ. Memang umurnya sudah dipatok oleh Nabi SAW antara 60 sampai 70. Walaupun lebih, sangat sedikit. Maka dia seperti pengganti umur kita semuanya dengan beramal saleh pada saat itu. Taubat pun seperti taubat 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikan pada malam itu, niscaya mereka manusia yang paling rugi. Dan malam ini sekali lagi berjalan untuk datang di 10 akhir Ramadan dan lebih banyak terjadi di malam-malam ganjil. Berdasarkan hadis dan sering kali terjadi di malam 27. Tapi tidak harus dipatok di situ ya. Berdasarkan riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, demi Allah sungguh aku mengetahui datangnya malam itu, yaitu pada malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menghidupkannya, tepatnya pada malam ke-27. Sampai-sampai Ubay radhiyallahu anhu bersumpah untuk hal itu. Beliau berkata, aku dapat mengenalnya melalui tanda-tanda dan alamat yang diberitakan Rasulullah SAW kepada kami, yaitu matahari terbit tanpa cahaya yang menyilaukan pada pagi harinya. Jadi ini Ubay bin Ka'ab kata sebagian ulama kemungkinan coba menjelaskan ya, tentang kondisi beliau pada saat itu. Jadi beliau memang disuruh Nabi SAW untuk mengerjakan ibadah dengan para sahabat dan pas malam 27. Maka beliau berpatokan itu adalah malam Lailatul Qadar. Walaupun secara umum pendapat ulama mengatakan berputar di seluruh malam-malam ganjil.
Itu amalan yang pertama yaitu sholat. Memperbanyak sholat, ya, terutama sholat malam. Bahkan tadi dianjurkan agar bisa mandi khusus untuk malam itu dan memakai wangi-wangian serta baju terbaik. Yang kedua, kita banyak mengucapkan doa yang diajarkan Nabi SAW kepada istrinya yang dicintai kekasih Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, wahai Rasulullah, apa yang akan aku baca bila bertepatan pada malam itu, Lailatul Qadar? Maka kata Nabi SAW, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau maha pemberi ampunan dan menyukai orang yang memohon ampun, maka ampunilah aku. Ampunilah aku. Ya. Jadi termasuk adalah hal yang luar biasa. Ya. Bagaimana ucapan ini adalah ucapan yang memberikan makna yang sangat dalam kalau seseorang itu berusaha tentunya semaksimal mungkin agar dia bisa mendapatkan pengampunan. Karena sekali Anda mohon ampun kepada Allah SWT pada malam itu, seakan-akan Anda memohon ampun kepada Allah dari sisi pahala dan juga ijabahnya 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Ini termasuk dalam doa-doa yang baik teman-teman dan zikir. Dan ini juga termasuk amalan yang harusnya selalu dijaga. Ya. Apalagi kalau Anda mengejarnya di sepertiga malam terakhir ya. 3 atau 2-3 jam, 4 jam lah sebelum subuh. Anda fokus di situ, maka insya Allah memperbanyak istighfar untuk mendapatkan fadilah atau keutamaan. Dalam ayat dikatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka selalu beristighfar di waktu-waktu sahur atau waktu menjelang subuh. Doa mustajab karena sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Ya, kemudian juga minta agar diberikan takdir baik, ya, kebaikan-kebaikan semua karena memang pada malam itu semua perkara ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga teman-teman yang Anda lakukan adalah i'tikaf. Ya, i'tikaf. Mungkin Anda mengatakan, Ustaz, untuk apa bahas i'tikaf? Karena kita sekarang pandemi nggak bisa ke masjid. Ya kan hukum ini berlaku sampai hari kiamat. Pandemi akan berlalu insya Allah. Tetapi permasalahannya adalah sekarang ada hukum syar'i yang harus kita tahu. Untuk mengejar Lailatul Qadar, maka Nabi SAW melakukan perbuatan ini, yaitu beriktikaf. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat Bukhari, Rasulullah SAW biasa beriktikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan. Pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Iktikaf adalah sebuah ibadah yang terkumpul padanya berbagai jenis ibadah lainnya, berupa tilawah Al-Quran, sholat, zikir, dan doa. Dan semua dikerjakan di masjid. Orang yang belum pernah itikaf menggambarkannya sebagai ibadah yang berat dan sulit. Padahal itikaf sangatlah mudah bagi orang-orang yang memang mengikhlaskan niatnya dan memang ingin mengejar rahmat Tuhannya. Itikaf ini sangat dianjurkan di 10 terakhir Ramadan. Bagi laki-laki dan bagi perempuan, ya, ditekankan untuk menghindari tapi dibolehkan hukumnya. Lebih baik mereka fokus di rumah. Karena ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna beritikaf setelah wafatnya Nabi SAW. Tapi selama ada suami mereka, maka mereka justru di rumah. Dan Nabi SAW pada saat itu beritikaf di masjid. Dan beliau selalu lakukan itikaf ini 10 hari terakhir di akhir Ramadan untuk mengejar Lailatul Qadar. Dan di tahun terakhir beliau hidup, beliau kerjakan selama 20 hari. Itikaf sendiri dari segi etimologi adalah menetapi sesuatu dan mengikat diri kepadanya. Sementara secara terminologi adalah menetapi masjid dan berdiri di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berarti dari definisi ini rumah nggak masuk. Ya. Rumah nggak bisa kita katakan saya beritikaf di rumah. Kan sekarang pandemi nggak bisa. Ya, ini hanya berlaku di masjid. Tetapi insya Allah, bila Anda memang sudah biasa melakukannya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang sudah masyhur, atau kama qala Nabi SAW, siapa yang terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, maka akan dicatatkan baginya pahala lengkap pada saat dia punya uzur. Jadi insya Allah Anda akan diberikan pahala itikaf walaupun Anda tidak beritikaf di tahun ini ya.
Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan beberapa hikmah i'tikaf itu sendiri. Kelurusan hati dalam perjalanannya menuju Allah, kata beliau, sangat bergantung kepada kuat tidaknya hati itu berkonsentrasi mengingat Allah SWT dan merapikan kekusutan hati serta menghadapkannya secara total kepada Allah SWT. Sebab kekusutan hati hanya dapat dirapikan dengan menghadapkan secara total kepada Allah.